Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rosi. Apa kabar? Senang sekali saya Ayu, agen perubahan Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2025 bisa hadir kembali menemani sahabat Rosi di episode ketiga program Inovasi Agen Perubahan tahun 2025 Rosi, Ruang Informasi dan Edukasi. Pada episode ketiga kali ini, para sahabat Rosi yang sudah bergabung di live Instagram kami boleh bertanya tentang Pengadilan Negeri Kandangan maupun inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan. Nah, sahabat Rosi, episode ketiga kali ini kami beri tema inovasi Pengadilan Negeri Kandangan. Sebelum memulai, mungkin kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di live Instagram kali ini. Ada yang sudah bergabung @ozane_17 ya. Narasumber kita sudah bergabung. Halo. Iya, Bapak. Udah mulai? Iya, sudah Bapak. Mohon izin Bapak, saya perkenalkan dulu narasumber. Narasumber untuk episode ketiga kali ini mungkin sosok yang selama ini sahabat Rosi sering lihat ya di Instagram maupun sosial media Pengadilan Negeri Kandangan yang lainnya. Kali ini sahabat Rosi berkesempatan nih untuk bertatap muka dan bertanya langsung kepada beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Bapak Ngurah Suradata Dharma Putra SHMA. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Apa kabar Pak? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Baik Bapak. Bapak, karena waktu kita tidak banyak ya Pak, kita langsung saja menyambung episode yang lalu Pak. Bapak Wakil Pengadilan Negeri Kandangan sudah mengulas sedikit terkait dengan inovasi yang mempermudah masyarakat nih Pak untuk memperoleh layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih mendalam nih Pak terkait inovasi apa aja yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan ini dan bagaimana masyarakat dapat menggunakan inovasi ini untuk memperoleh layanan hukum di Pengadilan Negeri Kandangan. Silakan Bapak. Jadi untuk inovasi di PN Kandangan ini ada beberapa jenis ya Mbak ya. Mungkin kemarin di pertemuan pertama sudah dibahas Bapak Wakil. Namun di sini akan dibahas lebih mendetail terkait inovasi. Termasuk inovasi yang sedang kita jalankan sekarang ini ya. Namanya Rosi. Ini inovasi dari Mbak Ayu. Untuk inovasi Rosi ini bertujuan memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan di Pengadilan Negeri Kandangan, apa-apa saja yang dilakukan yang kiranya bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Untuk inovasi itu dibagi beberapa jenis. Di sini ada berbasis pelayanan publik, di sini ada juga berbasis aplikasi internal dan juga berbasis kegiatan dan berbasis kebijakan. Kalau untuk pelayanan publik nih, Rosi ini termasuk di dalam inovasi yang berbasis aplikasi pelayanan publik. Namun inovasi yang sudah ada itu yang setelah berjalan dan sangat berpengaruh kepada masyarakat, kita beri nama itu namanya program Ketupat Kandangan. Di Kandangan yang terkenal adalah Ketupat Kandangan ya, maka kami ngambil nama itu Ketupat Kandangan, yang intinya dari keluarga terbantu dengan cepat dan tepat di wilayah hukum Kandangan Hulu Sungai Selatan. Kenapa diberi nama ketupat selain dari nama khas daripada makanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu ketupat Kandangan yang dimakan dengan ikan haruan dan ya apa namanya ketupat yang dicampur dengan air, dan uniknya makannya di sini makan ketupat Kandangan itu dengan tangan ya. Di sini difokuskan kenapa tadi kepanjangan ada keluarga ya, karena di sini untuk perkara-perkara permohonan yang berbasis keluarga, misalnya ganti nama dan segala macam, itu kita menggunakan inovasi Ketupat Kandangan ini, program Ketupat Kandangan ini yang diawali dari apa namanya inovasi dari agen perubahan sebelumnya ya Mbak. Jadi ya, inovasi agen perubahan sebelumnya itu dari Mas Berry Prima itu ada inovasi yang namanya Sipolin. Sipolin itu adalah si aplikasi Posbakum online Pengadilan Negeri Kandangan. Jadi tujuannya dia memberikan informasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui WhatsApp. Jadi saya sebagai pembina di sini selalu mengingatkan kepada agen-agen perubahan untuk membuat suatu inovasi yang kiranya bermanfaat bagi masyarakat, namun
tidak menggunakan biaya yang besar. Dan Sipolin ini adalah tidak menggunakan biaya besar karena dia hanya melalui WhatsApp. Dimana pada awalnya kenapa punya ide Sipolin tersebut dari agen perubahan tersebut, kalau tidak salah dulu itu masyarakat tuh masih jauh-jauh datang gitu ya, untuk minta advis hukum ke pos bakum yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari di PN Kandangan. Namun begitu sampai kadang-kadang sudah tutup karena memang sesuai dengan anggaran memang ada jam kerjanya kalau untuk pos bakum itu. Nah sekarang dengan inovasi ini jadi mereka bisa minta advis dan pembuatan dokumen hukum terlebih dahulu dengan melampirkan data dokumen-dokumen yang mereka inginkan terkait misalnya permohonan ganti nama itu melalui aplikasi Sipolin tersebut. Nah, setelah aplikasi Sipolin tersebut di-approve oleh petugas yang membuat, maka orang tersebut akan bisa langsung mengambil dokumen permohonan tersebut untuk langsung bersidang dengan membawa kelengkapan bukti-bukti. Jadi dia tidak perlu lagi datang berkali-kali ke pengadilan untuk minta advis, melainkan langsung datang untuk mengambil permohonan tersebut dan juga selanjutnya akan langsung bisa mendaftarkan perkara permohonan tersebut melalui aplikasi e-court yang apabila masyarakat di sini sebagian besar pasti minta dipandu oleh petugas karena masih agak kurang dalam mengaplikasikan dan memiliki user e-court sendiri, maksudnya mengoperasikan sendiri. Jadi harus dibantu. Nah, kita nanti akan diarahkan kepada meja e-court. Nah, setelah mendaftar, dia akan sidang. Nah, di sinilah berlanjut ke program ketupat kandangan. Jadi dia adalah sidang di tempat. Sidang di tempat ini kita bekerja sama dengan pemerintah daerah pada kecamatan khususnya untuk mempermudah masyarakat dalam hal mendapatkan penetapan. Jadi nanti begitu disidangkan di tempat langsung akan penetapan tersebut ganti nama itu akan jadi. Langsung bisa dirubah di akte kelahiran anak daripada pemohon yang bersangkutan. Dan oleh karena ini program inovasi, diminta testimoni juga. Dan ini untuk pembangunan zona integritas juga. Dan ini sudah berjalan 1 tahun, dari 2024, bulan Januari semenjak agen perubahan yang pertama. Nah sekarang program ini tetap dilanjutkan. Syukur alhamdulillah Mahkamah Agung tetap memberikan anggaran, karena untuk hakim turun ke lapangan itu memerlukan anggaran resmi. Dan anggaran tetap diberikan oleh Mahkamah Agung. Nah, untuk saat ini kita baru berjalan kalau nggak salah sekitar 2 perkara ya, karena memang perkara di sini sedikit dan ke Kecamatan Daha, itu termasuk wilayah yang jauh. Selama ini masyarakat dan Pemda mengapresiasi terhadap program ini, karena membantu masyarakat dalam mendapat keadilan dengan cepat dan tepat. Selain daripada aplikasi Sipolin tadi saya setelah jelaskan, juga ada inovasi lain ya, yaitu kita juga membuat kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melayani masyarakat melalui mall pelayanan publik. Saya yakin di tiap-tiap daerah pasti juga ada mall pelayanan publik bagi yang ada, dan pengadilan negeri pasti dilibatkan dalam di mall pelayanan publik itu memberikan pelayanan. Itu adalah yang satu. Terus selanjutnya ada juga program layanan prioritas bagi kelompok rentan. Jadi di zaman sekarang ini untuk kelompok rentan itu sangat diperhatikan ya, mengenai perolehan aksesnya untuk berurusan dengan hukum itu dia sangat diperhatikan. Jadi pengadilan itu harus bersifat namanya pengadilan inklusif. Jadi dia harus memperhatikan juga kepentingan daripada masyarakat yang rentan seperti disabilitas gitu. Kita ada layanannya ini berupa prioritas bebas antrian aja. Ini juga tidak berbiaya. Jadi kalau ada perkara dia nanti antre-nya didahulukan. Dan dia punya tempat khusus untuk menunggu misalnya akan sidang atau mau menerima pelayanan konsultasi terkait sesuatu hal yang terkait pengadilan ya. Nah terus kita selain itu juga ada untuk kritik dan saran, kita juga dengan aplikasi ya online ya, ini juga tidak berbayar pembuatannya. Dan namanya Mbak Sari, jadi kepanjangan itu Mobile Barcode Saran dan Kritik. Jadi masyarakat bisa memberikan saran dan kritik yang nanti akan dimonef dan ditanggapi. Apabila saran itu relevan akan menjadikan perbaikan. Kenapa saran dan kritik ini relevan? Karena kita tidak bisa ya menilai diri kita sendiri. Kita perlu orang yang menggunakan jasa kita itu untuk untuk menilai kita. Jadi dengan masukan-masukan positif dari mereka kita bisa memperbaiki diri. Kita bisa tiap tahun kita harus selalu mengadakan perubahan terkait pelayanan masyarakat.
Ini bukan membuat masyarakat menjadi manja, namun memang tren sekarang tuh memang seperti itu. Pengadilan bersifat terbuka dan transparan. Itu adalah apa namanya? Salah satu tujuan daripada Mahkamah Agung itu sendiri. Selain itu ada juga brosur. Brosur ini tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat yang datang dengan men-scan barcode. Jadi namanya e-brosur. Namun e-brosur ini sedang dalam pemantauan dan akan di-upgrade karena ada apa namanya? Ada program daripada CPNS yang lebih lengkap untuk memberikan informasi mengenai pelayanan di pengadilan negeri Kandangan ini, mungkin nanti akan di-upgrade kepada inovasi yang bersangkutan gitu ya. Terus ada juga untuk informasi lain, kita juga ada Sisartik online, sistem saran dan kritik online. Ini melalui WhatsApp juga. Jadi semua di sini tidak ada yang berbayar. Jadi semua gratis, namun langsung bisa masuk kepada pengguna layanan. Jadi kita cuma sebarkan aja nomor ini kita, terus dia bisa apabila jauh atau tidak sempat, dia akan meminta informasi terkait sesuatu mengenai Sisartik tersebut. Kita juga sudah umumkan ini mengenai semuanya itu ya. Nomor HP-nya itu supaya mudah dihubungi. Dan kita selalu menanggapi dengan respon cepat apabila ada pertanyaan, dan kita positif gitu loh. Kita menjawab, senantiasa menjawab apabila pertanyaan itu masih dalam koridor yang yang pekerjaan di kantor ini gitu. Nah, untuk internal ini kita sebenarnya ada banyak ya. Cuman kita sedang survei untuk internal. Yang paling kita ada 5 sebenarnya internal, namun ada beberapa yang akan di downgrade karena tidak kurang dia. Yang paling penting di sini ada investasi internal Artal. Jadi di sini Artal tuh arsip data kita secara digital. Semua dokumen-dokumen kita digital dan dimasukkan ke database kita, sehingga orang-orang bisa dapat mengakses, orang internal untuk kebutuhan dokumen ampuh atau pemenuhan zona integritas. Tanya inovasi yang dibuat oleh agen perubahan dengan PN Kandangan dengan ASN berakhlak. Jadi inovasi yang dibuat agen perubahan ini kita pasti sesuaikan dengan ASN berakhlak ya Pak, sesuai dengan ketentuan dari SK Dirjen Badilum itu, dia ada syarat-syaratnya. Jadi di dalam program kerja agen perubahan itu dia mencakup kriteria-kriteria dari ASN berakhlak tersebut. Jadi diupayakan inovasi itu masuk ke dalam tersebut dan diaplikasikan dalam kebutuhan di satker tersebut gitu loh. Jadi dia harus membuat suatu program kerja yang sesuai dengan ASN berakhlak, jadi tidak bisa sembarangan. Contohnya misalnya seperti olahraga senam pagi, dia termasuk juga dalam satu inovasi yang dibuat oleh agen perubahan PN Kandangan. Nanti bisa dilihat itu karena selalu untuk program kerja kita tampilkan di website. Baik, ada pertanyaan lagi, Mbak? Belum, Bapak. Saya lanjut dulu ya berarti ya. Ini ada yang berbasis kegiatan itu, ada medsos, Instagram, Facebook, YouTube untuk menampilkan informasi-informasi baru. Kemudian banyak juga kemarin di YouTube itu terkait ketupat Kandangan dan Sipolin, itu banyak juga yang melihat itu ya. Kalau saya lihat nggak salah banyak itu ya, Mbak ya. Ada ribuan tuh ya melihat itu, tapi semoga bisa bermanfaat lah buat masyarakat di sini. Terus ada juga MOU ya Mbak ya di sini ya. Kerjasama dengan Mall Pelayanan Publik, SLB Negeri Kandangan, tujuannya kalau ada persidangan atau ada masyarakat mencari keadilan yang disabilitas bisa kita minta bantuan, PT Pos dan banyak lagi, Kodim segala, BRI, Polres, Universitas Lambung Mangkurat, SMK, Disduk Capil, BNN, Posbakum. Jadi ada sekitar 12 dan mungkin akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan apabila kita memerlukan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Yang terakhir adalah inovasi yang berbasis kebijakan. Di sini kebijakan ini adalah adanya SKS dari pimpinan yang intinya memuat bahwa dalam setiap ini harus ada pembinaan, terutama pembinaan integritas, Perma 789, Maklumat KMA nomor 1 2017, dan juga himbauan
Ketua Mahkamah Agung yang terbaru yang bulan Oktober kemarin sebut agar diingat oleh Bapak Ibu Hakim dan para ASN. Jadi gitu Mbak intinya. Jadi sekian itu inovasinya ya Mbak ya. Ini dari Giska Isna, Pak. Bertanya nih, sejauh ini bagaimana respon masyarakat Hulu Sungai Selatan terhadap inovasi layanan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Kandangan, Pak? Baik ya, terima kasih ya Bu Giskaina ya atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk respon masyarakat ini ada dua ya, respon langsung dan secara tidak langsung. Kalau yang langsung itu dia terkait inovasi layanan hukum yang langsung bersinggungan kepada masyarakat. Selama ini kita selalu setelah melaksanakan inovasi tersebut, terutama inovasi layanan ketupat kandangan itu, kita selalu membuat suatu testimoni yang dibuat secara real. Dan kalau saya lihat dari karena saya tidak menjalani secara langsung ya, karena Bapak Ibu Hakim yang di lapangan, kalau saya lihat sih mereka positif banget itu terhadap inovasi tersebut. Saya pengennya ini tetap berjalan meskipun saya udah pindah gitu, jangan nanti saya udah jalan. Sistem itu harus dibangun bukan karena pimpinannya, tapi sistem dibangun karena orang-orang yang ada di dalamnya sudah menyadari bahwa sistem itu ada gitu loh. Seperti yang saya bilang, saya itu sebagai pimpinan hanya bisa membuat orang supaya maju, tapi orang itu sendiri yang harus dia mau berpikir untuk maju. Jangan nanti kalau pimpinan pindah ganti orang, ini orang udah pindah, udah jangan dilanjutin lagi. Jangan kayak gitu. Itu kan untuk kantor ini, untuk kantor dan untuk masyarakat. Ingat kita bekerja sebagai ASN ini adalah untuk menginikan masyarakat, memberikan pelayanan. Jadi jangan hanya terima gaji terus tidak mau mengadakan perubahan, membuat inovasi atau membuat hal-hal yang bagus untuk masyarakat gitu loh. Selama kita ditempatkan di tempat tugas tersebut, kita harus ikhlas dan legowo dalam melaksanakan tugas, dan kalau bisa membawa pembaruan di tempat itu. Jadi akan diingat itu loh, bahwa oh ini ternyata dia membuat suatu ini sangat baik gitu loh Mbak. Responnya sangat baik. Untuk respon tidak langsung, saya pernah dengar atas tanggapan petugas PTSP ya, untuk pelayanan petugas PTSP dari masyarakat yang sering ditanya secara insidentil oleh pimpinan di sini, bahwa masyarakat sangat mengapresiasi mengenai pelayanan yang diberikan PTSP. Itu untuk menunjukkan bahwa inovasi internal seperti misalnya yang sedang dijalankan sekarang seperti question of the day, yang pertanyaan-pertanyaan untuk ini dan pelayanan prima bagi petugas PTSP itu sudah berjalan. Itu berarti secara tidak langsung masyarakat mengapresiasi pelayanan. Apabila tidak ada hal seperti itu, mungkin dia tidak akan puas. Dan terbukti bahwa survei kita kan harian kita bagus nilainya, gitu loh Mbak. Itu yang bisa kita lihat. Bagaimana PN Kandangan memastikan bahwa semua inovasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik Pak, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus nih Pak Imam nih, kayaknya pegawai hakim ya, Mahkamah Agung ini kayaknya. Salam kenal ya Pak ya. Baik, untuk memastikan inovasi yang dilakukan berjalan sesuai yang diharapkan ini, kita tiap bulan mengadakan monef Pak terhadap inovasinya. Untuk Sipolin, misalnya Sipolin itu tadi contohnya satu, kita survei berapa sih pengguna yang menggunakan jasa tersebut. Nah kita monef, apakah menurun, meningkat, atau tidak ada yang menggunakan. Ternyata selama ini banyak dan tetap berjalan dengan seperti ini. Jadi semua inovasi yang ada di sini kita monitoring, evaluasi. Itu adalah tujuannya untuk memastikan bahwa berjalan. Gitu ya Pak ya. Apakah ada kendala dalam mengimplementasikan inovasi tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala yang paling banyak itu dalam sebuah inovasi biasanya adalah masalah biaya. Namun di sini tuh karena inovasinya berbasis biayanya sedikit, jadi ya di sini tidak ada kendala terhadap implementasi inovasi tersebut. Paling untuk inovasi ini Mbak Ayu, kerjasama kita dengan Duscapil itu memang memerlukan koordinasi terus ya. Itu dalam rangka penerbitan akte. Sehabis kita sidang di tempat dan langsung pada saat itu keluar, tanpa masyarakat datang lagi ke Dukcapil. Kadang-kadang begitu habis sidang nunggu dulu sebentar, tapi memang itu karena kendala proses di Dukcapil aja. Namun kita selalu berkoordinasi. Itu aja sih sebenarnya kendalanya. Ini Pak Imam lagi ya. Upaya apa yang dilakukan PN Kandangan agar masyarakat mengetahui inovasi yang dimilikinya?
Oh, ini kita sosialisasi nih. Bisa dilihat ya Pak ya di YouTube itu. Kalau untuk Rossi dan Question of the Day ini udah ada di YouTube nggak Pak? Hah? Ini kan Sudah, baru nih. Pak. Rosinya. Oh, yang Oh, ini langsung ya kalau ini iya, aplikasi langsung online ya. iya langsung. Iya Jadi secara otomatis langsung. Jadi untuk yang inovasi yang terdahulu itu kita selalu mengumumkan Pak di Instagram atau di YouTube biar masyarakat tahu dan bisa memanfaatkan inovasi tersebut. Nanti paling question of the day itu kita masukkan ke YouTube, Mbak. Jadi tiap ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk petugas PTSP untuk mengasah kemampuannya dalam berpikir ini praktis gitu ya. Jadi diinfokan bahwa dengan ini juga program agen perubahan yang satu kan, agen perubahannya Mbak Ila ya. Jadi supaya diumumkan gitu. dari semua inovasi Pengadilan Negeri Kandangan, apakah ada inovasi yang kurang diminati masyarakat, Pak? Atau ada inovasi yang sangat diminati? Silakan, Bapak. Baik ya, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat data ya. Kebetulan data nggak ada yang saya pegang, cuman yang paling memang banyak mengenai itu adalah inovasi Sipolin dan ketupat kandangan. Pak Garskin 654 ya. Itu yang paling diminati itu karena itu yang paling bersentuhan dengan masyarakat pencari keadilan. Mungkin yang agak kurang diminati ini mall pelayanan publik. Nah, mall pelayanan publik agak kurang. Jadi selama saya di sini sangat sedikit masyarakat yang menggunakan mall pelayanan publik. Mereka lebih memilih datang langsung ke PTSP Pengadilan Negeri Kandangan. Ini kalau kami survei karena memang jaraknya memang terlalu dekat memang dengan kantor kita. Jadi masyarakat lebih memilih ke sini. Cuman karena memang kerjasamanya dengan Pemda ada di tempat seperti di sana, jadinya ya memang kita harus ikut di sana gitu. Apakah inovasi ini memang sudah sesuai dengan isu strategis yang ada di wilayah PN Kandangan? Baik, ini pertanyaannya Pak Imam ini bagus-bagus ya. Menguasai Pak Imam ini. Jadi isu strategis itu kan kondisi atau permasalahan yang harus menjadi perhatian dan prioritas dalam pembuatan inovasi ya. Jadi sebelum adanya inovasi yang kita bangun itu, kita memang mengadakan penelitian terlebih dahulu seperti tadi saya bilang bahwa memang untuk masyarakat itu memang di sini posisi yang agak jauh-jauh. Jadi kami mengambil inovasi Sipolin itu untuk dia pembuatan dokumen hukum dan langsung nanti untuk bersidang dan langsung nanti bersidang di tempat dia. Jadi dia hanya kesini itu hanya untuk sidang saja. Dan bahkan kalau yang memang di tempat yang kita mengadakan perjanjian dengan kecamatan dia tidak sidang di sini, jadi dia tetap sidang sana. Jadi kita sebelum membuat inovasi kita survei dulu Pak ke lapangan untuk mencari perhatian yang apa yang menjadi prioritas dari masyarakat itu Pak. Sebenarnya kalau dari segi umum tuh isu strategis tuh kan banyak yang disabilitas. Nah, disabilitas kita juga punya. Cuman itu bukan terkait pertanyaan yang tadi ya inovasi yang sangat diminati karena di sini sangat sedikit memang yang disabilitas itu sedikit. Mungkin tempat lain isu strategisnya disabilitas mungkin lebih diutamakan. Kalau di sini kita juga punya inovasi untuk melayani disabilitas, namun yang kita utamakan tuh yang tadi itu sidang di tempat itu dengan aplikasi Sipolin dan program ketupat kandangan. Nah, terima kasih ya buat yang menyimak dan bertanya. Yang bertanya Pak Imam Purnomo, Pak Garskin, yang komentar Pak Yeto, Mbak Ayu, Bu Giskaina, Ozani, ya. Mungkin Bapak ada closing statement, Pak, sebelum saya menutup. Closing statementnya bahwa bagaimana di era globalisasi ini bahwa pengadilan khususnya dalam ini Mahkamah Agung ya, kita berada Satker yang juga berada Mahkamah Agung harus terus melakukan perubahan-perubahan dalam hal melayani masyarakat. Perubahan-perubahan itu dilakukan dengan bisa
melalui inovasi-inovasi aplikasi ataupun inovasi berbasis lain yang kiranya bermanfaat. Semoga dengan perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi yang dibawa oleh PN Kandangan ini mampu membuat masyarakat di wilayah Hulu Sulawesi Selatan ini dapat mendapatkan haknya dalam akses hukum secara lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan yang berkenan hadir sebagai narasumber pada program Rosi kali ini. Saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat Rosi yang sudah bergabung ya pada hari ini. Jangan lupa ikuti terus program Inovasi Agen Perubahan tahun 2025 Rosi Ruang Informasi dan Edukasi yang mulai bulan Februari ini akan berubah waktu live Instagram kami yang semula setiap hari Jumat akan kami ubah menjadi setiap 2 minggu sekali. Pada hari Jumat juga pada pukul 15 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa follow Instagram Pengadilan Negeri Kandangan @pnkandangan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan kantor kami dan layanan hukum lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Rosi. Keadilan itu datang dari hati. Setiap langkah Rosi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti.